Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, peserta PKL online di PPTK ITB asal sekolah SMK Negeri 3 Sopeng. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan saya dalam menyelesaikan tugas 2 selama PKL online di PPTK ITB, yaitu saya akan menjelaskan tentang teknologi RabbitMQ, teknologi Flutter, bagaimana cara mendownload project Soil Moisture di GitHub, sampai pada mengganti konfigurasi project Soil Moisture di Android Studio. RabbitMQ. RabbitMQ merupakan kependekan dari Rabbit Message Queue. Sebelum saya menjelaskan tentang teknologi RabbitMQ, mari kita bahas dulu konsep dari Message Queue. Message queue, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya antrian pesan. Message queue adalah antrian pesan yang dikirim antar aplikasi di mana terjadinya pertukaran informasi yang spesifik. RabbitMQ merupakan perangkat lunak antrian pesan yang juga dikenal sebagai perantara pesan atau manajer antrian. RabbitMQ bisa diibaratkan sebagai kantor pos sekaligus tukang pos. Dia akan menerima pesan yang dikirimkan oleh sender, lalu meneruskan message tersebut kepada receiver. RabbitMQ ini juga bekerja secara asinkronus. Perlu diketahui bahwa RabbitMQ merupakan message broker yang ditulis dengan bahasa pemrograman Erlang. RabbitMQ ini menggunakan standar Advanced Message Queuing Protocol atau AMQP. 3 komponen utama messaging queue. Yang pertama ada publisher. Publisher adalah service yang membagikan message atau pesan. Yang kedua, message broker. Message broker merupakan service yang menampung dan mendistribusikan data dari publisher ke consumer. Yang ketiga yaitu consumer. Consumer adalah satu atau banyak service yang akan mengelola data. Dalam operasionalnya, protokol AMQP mendeskripsikan queue, exchange, dan binding. Queue dalam protokol AMQP adalah mekanisme untuk menyimpan data secara terurut. Sedangkan exchange adalah entitas atau konfigurasi tujuan pengiriman pesan atau routing. Kemudian binding. Binding merupakan rules yang digunakan oleh exchange untuk routing pesan ke queue. Berikut ini merupakan ilustrasi mekanisme pengiriman pesan RabbitMQ. Message atau pesan yang dikirim oleh produser akan diterima oleh message broker. Dalam kasus ini yaitu RabbitMQ. Di dalam RabbitMQ, pesan ini akan melalui beberapa tahap yaitu exchange, bindings, dan queue. Pertama, pesan diterima oleh exchange. Exchange bertanggung jawab dalam merutekan pesan. Dalam proses ini, pesan akan ditentukan oleh jenis exchange. Pada ilustrasi berikut, terdapat 3 jenis exchange, yaitu direct, topic, dan fan out. Sebelum pesan menuju ke queue, terlebih dahulu terdapat bindings. Bindings ini harus dibuat dari exchange ke queue. Dalam ilustrasi berikut, masing-masing exchange memiliki binding dengan jumlah yang berbeda, yang menghubungkan exchange ke queue. Setelah itu, pesan akan masuk ke queue sebelum akhirnya diterima oleh consumer. Lalu, bagaimana cara melakukan instalasi untuk RabbitMQ? Mari kita simak penjelasan berikut ini.
kita masuk ke web browser dan mengetikkan alamat server dari RabbitMQ milik PPTIK ITB. Login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh PPTIK ITB untuk kita akses. Kita klik login. Di sini pada tab queues, kita bisa melihat bahwa ada 3 queue yang akan kita pakai, yaitu aktuator, lock, dan sensor. Untuk menambahkan queue baru, kita klik add new queue, kemudian isikan virtual host, yaitu nama sekolah, kemudian nama dari queue. Di sini sebagai contoh saya akan membuat queue dengan nama sensor 1. Kemudian klik add queue. Kemudian untuk menambahkan binding, kita klik nama queue. Kemudian scroll ke bawah dan temukan bindings. Kita klik bindings. Kemudian from exchange, kita isikan amq.topic. Kemudian routing key, kita isikan nama dari sensor 1 yang merupakan nama queue tadi yang sudah saya isikan. Kemudian klik bin. Flutter adalah teknologi untuk membangun suatu mobile apps yang dibuat oleh Google. Dengan menggunakan Flutter, Anda dapat membuat aplikasi Android dan iOS sekaligus. Adapun dalam pengerjaan proyek ini, kita akan menggunakan Android Studio dan Android SDK. Android Studio adalah Integrated Development Environment untuk sistem operasi Android, yang gunanya untuk meningkatkan produktivitas saat membuat aplikasi Android. Fitur-fitur yang akan meningkatkan produktivitas kita saat membuat aplikasi Android pada Android Studio yaitu sistem versi berbasis Gradle yang fleksibel, emulator yang cepat dan kaya fitur, Instant Run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa membuat aplikasi baru, dan template kode dan integrasi GitHub untuk membuat fitur aplikasi yang sama dan mengimpor kode contoh. Sedangkan Android Software Development Kit atau SDK merupakan sekumpulan peralatan atau perlengkapan yang bisa digunakan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Di dalamnya terdapat beberapa tools seperti debugger, software libraries, emulator, dokumentasi, sampel kode, dan tutorial. Dalam perancangan aplikasi ini, kita akan menggunakan satu bahasa pemrograman yaitu Dart. Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam platform, termasuk di dalamnya adalah web, aplikasi mobile, server, dan perangkat yang mengusung teknologi IoT atau Internet of Things.
merupakan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi Android Studio. Di sini ada beberapa menu: Create New Project, Create New Flutter Project, Open an Existing Project, sampai pada Import an Android Code Sample. Di sini sebagai contoh kita pilih Create New Flutter Project. Flutter Application, kita klik Next. Di sini ada project name untuk mengisikan nama project, Flutter SDK Path ini untuk install SDK-nya, kemudian project location dan description. Selanjutnya kita akan download project SoilMoisture pada GitHub. GitHub adalah layanan host web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali versi Git dan layanan hosting internet.
Dikarenakan emulator ini memerlukan komputer atau laptop dengan spesifikasi yang memadai, maka jika tidak ingin memakai emulator ini, kita bisa langsung build APK dengan klik build, kemudian Flutter dan build APK, dan tunggu sampai proses selesai. Kemudian kita juga akan menggunakan MQTT Box. Di sini kita create MQTT client, isikan nama, kemudian protokolnya, MQTT, TCP, username, sesuaikan dengan username sekolah, kemudian host, diisikan dengan RMQ dari PPTIK dan password. Kemudian kita klik save. Pastikan komputer atau laptop kita sudah terkoneksi ke internet dan akan muncul connected. Kemudian untuk subscriber, kita bisa klik add subscriber, lalu topik to subscribe, kita akan subscribe ke sensor, aktuator, dan log.
Setelah programnya selesai di-upload dan wifi-nya sudah connect dengan microcontroller, dan di sini sudah ada status pompa on. Kemudian jika kita lihat ke MQTT box, kita klik subscribe, dan di situ akan muncul nilai 1024 dan aktuator on. Kemudian karena tadi sensornya nilainya adalah 1024 karena dia kering, maka saat kita mencelupkan pompanya, dia akan otomatis menyiram. Dan pada saat sensornya sudah mendeteksi bahwa kelembapan tanah itu sudah lembab, lampu dari relay akan menyala dan nilai value dari sensor akan dibawa dari 700 dan aktuatornya akan off. Inilah hasil akhir dari tugas 2 saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.